saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Kompas, konten pembinaan Hosana. Bersama saya, Rati. Saya Victor. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Edisi kali ini kita akan membahas tentang Allah dan orang-orang yang tidak percaya. Kita akan langsung mengajukan pertanyaan kepada Pendeta Chandra Gunawan. Gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Baik-baik ya Pak? Ya, terima kasih Bu. Iya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, apakah Allah itu mendengarkan doa dari orang-orang yang bukan Kristen? Apakah Allah itu mengasihi semua orang atau hanya orang-orang percaya saja? Karena dalam hal ini mereka yang percaya kepada Yesus. Iya. Baik, kita mesti memilah dua pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama adalah mengenai doa. Apakah doa setiap orang, baik percaya atau tidak percaya, didengarkan oleh Tuhan? Nah, maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan didengarkan di sini. Apakah yang dimaksudkan di sini adalah dijawab oleh Tuhan? Nah, jikalau pengertian didengarkan di sini adalah dijawab oleh Tuhan, nah maka kita mesti mencoba untuk melihat salah satu atau beberapa teks dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi dalam salah satu bagian dalam Alkitab, dalam kitab Yesaya, di sana firman Tuhan menunjukkan kepada kita mengenai halangan relasi manusia dengan Tuhan. Dan secara eksplisit dalam Alkitab dikatakan hal apakah yang menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan sehingga kalau manusia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan. Nah, maka Alkitab mengatakan yang menghalangi itu adalah dosa. Nah, jadi manusia di dalam keberdosaannya ketika dia berdoa kepada Tuhan itu mirip dengan ketika kita memegang pesawat telepon atau handphone kita berbicara lewat telepon tetapi tidak ada sinyal atau jaringan yang mengkonekkan antara handphone kita dengan orang yang berbicara dengan kita. Nah, jadi itu adalah sebuah komunikasi satu line, satu arah, tidak dua belah pihak begitu ya. Nah, jadi doa itu seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya doa manusia bisa dijawab, didengar oleh Tuhan? Nah, maka hubungan manusia dengan Tuhan mesti dibereskan terlebih dahulu. Kecuali hubungan manusia dengan Tuhan beres, maka tidak mungkin manusia bisa membangun relasi berdoa kepada Tuhan dan apa yang dia sampaikan didengarkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kita harus menyadari bahwa tidak berarti Tuhan tidak tahu setiap jeritan hati manusia. Nah, kenapa demikian? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, hanya mungkin salah satu pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan lanjutan adalah kalau memang doa baru bisa dipanjatkan seandainya harus memiliki hubungan yang sudah dipulihkan, kenapa kita melihat ada orang-orang yang walaupun tidak mengenal Tuhan, tapi ketika dia berdoa dia merasa doanya dijawab, betul kan? Kira-kira menurut Pak Victor ini bagaimana itu? Yang mau saya tanyakan sudah. Oh, iya. Iya. Gimana? Nggak tahu ya, ya itu yang jadi keresahan saya juga sih. Kenapa kayaknya orang di luar Kristen tuh banyak yang berkesaksian juga ya, yang menginginkan sesuatu atau apa, dan itu terjawab. Iya. Nah, nggak tahu ya, apakah benar apa enggak ya? Iya. Kalau di pengertian saya, di dunia pun ada hukumnya begitu ya Pak ya. Iya. Jadi misalnya orang itu meminta sesuatu, terus dia bekerja keras, terus akhirnya dia mendapatkannya. Jadi itu tidak lebih dari mekanisme natural gitu ya Pak ya. Orang kalau rajin, orang itu betul nggak sih Pak? Iya, betul. Salah satunya memang begitu, tapi di luar itu barangkali kita pernah mendengar istilah anugerah umum. Nah, anugerah umum ini kita tadi pertanyaan kedua tentang kasih. Nah, kasih Allah ada yang bersifat umum untuk semua orang. Nah, jadi bagaimana seseorang yang belum di dalam Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, walaupun dia tidak
memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, tapi dalam kehidupannya Tuhan menambahkan rezeki, Tuhan menambahkan dalam kehidupannya, memberikan katakanlah apa yang dia butuhkan sebagai manusia untuk survive. Nah, itu adalah bagian dari anugerah umum Allah. Nah, jadi dalam kasihnya, nah kasih Allah itu untuk semua ciptaan, semua makhluk itu menerima yang disebut anugerah umum atau kasih umum Allah kepada segala ciptaan, termasuk kepada orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Tapi tentu kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan ada anugerah yang bersifat khusus, ada kasih yang bersifat istimewa, sama seperti kasih seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, begitu kurang lebih Bu. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa anugerah umum itu juga merupakan pemeliharaan Allah atas dunia ini. Iya, kan? betul. Nah, Pak, kalau gitu muncul pertanyaan ya, kalau misalnya memang harus lewat satu jalan, relasi harus dipulihkan dulu. Nah, kenapa pada kenyataannya kita lihat ada banyak agama Pak sekarang Pak? Apakah itu akibat dari apa itu atau gimana gitu? Betul. Nah, jadi anugerah Allah secara umum kepada manusia itu bisa ditangkap oleh semua manusia. Nah, jadi waktu katakanlah orang melihat peristiwa Perang Dunia Kedua, atau misalnya saja peristiwa upaya pemusnahan orang-orang Yahudi oleh satu orang tertentu, oleh satu kelompok tertentu. Tapi bagaimana orang-orang Yahudi bisa survive, bahkan orang-orang Yahudi kemudian dia berkembang, dia berhasil menjadi orang-orang yang signifikan dalam berbagai bidang. Nah, ketika orang melihat hal tersebut, orang bisa melihat ada karya Tuhan, ada anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan yang dilihat oleh manusia umumnya membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu ada. Dan waktu kita berpikir bahwa Tuhan itu ada, maka kita kemudian mulai merefleksikan seperti apakah Tuhan itu, dan agama itu seperti itu. Nah, jadi agama itu menjadi muncul begitu banyak. Kenapa? Karena respon manusia terhadap anugerah Allah secara umum. Nah, tetapi kita perlu menyadari bahwa hubungan manusia yang bersifat dari manusia kepada Tuhan itu satu arah, seperti yang tadi saya katakan. Nah, jadi keterbatasan manusia, keberdosaan manusia membuat manusia itu walaupun dia mencari Allah, tetapi apa yang dia pahami tentang Allah itu terdistorsi oleh dosa. Gitu. Selalu kurang atau selalu lebih. Misalnya saja waktu berbicara soal kasih Allah. Nah, kasih Allah di dalam keberdosaan kita seringkali dipahami bahwa kasih Allah itu artinya membuat orang boleh melakukan apa saja tanpa ada aturan yang mengikat dia, begitu. Nah, itu karena persepsi manusia terhadap kasih sudah rusak, begitu. Iya, betul. Maka kita membutuhkan wahyu khusus, anugerah khusus dari Tuhan, begitu. Iya. Baik, jadi agama itu lebih merupakan refleksi dari hati manusia ya Pak. Dan gambaran mereka tentang Allah itu pastinya selalu salah gitu ya Pak ya, kalau itu datang dari diri sendiri agama. Iya, jadi kita jadi refleksi manusia terhadap Tuhan tidak jahat. Jadi tidak ada agama yang jahat, betul. Apakah refleksi manusia terhadap Tuhan itu salah? Barangkali tidak. Ada hal-hal yang bersifat umum yang manusia bisa tangkap, gitu ya, tetapi itu tidak memadai, begitu. Kurang dari apa yang seharusnya, begitu. Kenapa? Karena untuk memahami pribadi Allah secara benar, maka manusia membutuhkan pernyataan dari Allah sendiri, begitu. Nah, jadi itulah sebabnya apa yang orang pikirkan tentang Allah, karena tidak selalu salah tapi tidak memadai, kadang-kadang itu bisa digunakan untuk apa? Untuk menjadi pengantar di dalam seseorang membimbing orang tersebut mengenal Tuhan, begitu. Misalnya saja banyak keyakinan agama percaya bahwa Tuhan itu pencipta. Nah, konsep penciptaannya berbeda dengan kita. Ada yang sama tapi tidak memadai.
begitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan pemahaman yang sudah ada tersebut untuk memahami dengan benar konsep-konsep yang diajarkan oleh kitab suci sendiri. Ya. Nah, lu ada satu pertanyaan Pak berkaitan dengan situasi sekarang ini gitu ya, di mana kita hidup di tengah-tengah wabah virus corona. Ya. Kita tuh percaya bahwa penderitaan itu bisa dipakai gitu ya Pak, menjadi alat-alat untuk menyadarkan orang akan dosa gitu kan, dan juga mungkin juga menjadi satu bentuk penghukuman gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, tapi kan kita kadang-kadang mikir itu untuk orang nggak percaya gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau begitu kenapa kita sebagai orang-orang percaya juga merasakan dampak akibat itu? Iya, betul. Nah, jadi ini sebuah pertanyaan yang menarik oleh karena dalam Alkitab betul di dalam banyak perkara bahwa penderitaan adalah merupakan bentuk daripada penghukuman Tuhan supaya orang sadar bahwa dia butuh Tuhan dan mencari Tuhan. Nah, jadi itu adalah betul ajaran Alkitab memang seperti itu. Hanya betul bahwa tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan katakanlah menghukum, menegur satu bangsa, termasuk umat Tuhan, orang-orang percaya di dalamnya juga mengalami penderitaan dan mengalami kesukaran. Mungkin Ibu masih ingat dengan tulah-tulah yang Tuhan izinkan di Mesir. Nah, dalam 10 tulah memang dalam tulah yang terakhir bangsa Israel selamat, tetapi dalam 9 tulah yang lain mereka juga mengalami pergumulan yang sama begitu. Dan kita bertanya kenapa kalau memang tujuan daripada Tuhan ingin menyelamatkan atau ingin membawa satu bangsa kepada pertobatan, kenapa bukan orang tersebut saja yang mengalami penghukuman dan orang yang nggak bersalah nggak perlu mengalami hal yang sama begitu. Nah, maka kita harus memahami bahwa tulah, bencana alam, apa yang kita lihat itu adalah sebuah sarana yang bersifat pasif. Artinya apa? Itu tidak mampu berbicara dari dirinya sendiri begitu. Nah, jadi itu semacam wahyu umum, orang bisa menafsirkan, orang bisa melihatnya, ada kehadiran Tuhan, ada tangan Tuhan, ada peringatan Tuhan, tapi orang tidak mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang percaya dia hadir di tengah-tengah situasi penderitaan, supaya apa? Supaya dia menjadi semacam instrumen di tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang mengalami itu mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di situ. Nah, jadi tujuan daripada Tuhan mengizinkan orang-orang percaya turut hadir di dalam penderitaan kalau membaca kitab Wahyu, karena mereka dijadikan Tuhan saksi di situ. Nah, saksi untuk menjelaskan mengenai apa yang Tuhan kerjakan di balik segala penderitaan yang manusia sedang alami. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang percaya hidup hadir di tengah-tengah penderitaan yang dialami sebagai peringatan dari Tuhan. Iya. Oke Pak. Jadi kalau boleh saya garis bawahi tentang Tuhan dan orang yang belum percaya, Tuhan memberikan anugerah umumnya kepada semua orang, kebaikannya, tapi itu tidak cukup ya Pak ya. Harus ada anugerah khusus dari Tuhan langsung pada orang-orang percaya sehingga dia boleh diselamatkan. Betul. Jemaat, demikianlah Kompas Iman edisi kali ini. Jika jemaat masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Pendeta Chandra Gunawan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar bawah. Oke, sampai berjumpa dengan Kompas Iman berikutnya. Bye.